timbangannya pakai timbangan 2 desimal, 2 angka di belakang desimal ya Pak Blimet. Halo teman-teman, ketemu lagi bareng sama gue Leo di Asyada SPS Channel. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik ya. Gusti ngaberkahan sareng nang tayungan urang sadayana. Ya, teman-teman, hari ini kita ada di segmen manajemen. Nah, kita akan bahas apa? Kita akan bahas berapa sih biaya atau modal sablon ukuran A4 ya, ukuran 21 kali 29. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang nanya, sebetulnya berapa sih modal sablon ukuran 21 kali 29? Nah, hari ini saya akan bantu teman-teman gimana cara ngitungnya dan gimana cara memprediksi kira-kira habis berapa tuh biaya buat sablonnya ya. Nah, saya ada skema. Nah, ini skemanya ya. Teman-teman boleh screenshot. Nanti teman-teman pelajari ketika teman-teman udah selesai nonton video ini. Gitu ya. Oke, screenshot. Nah, alat-alat yang saya gunakan adalah ini. Saya akan gunakan papan, kain, kemudian pengeringnya saya gunakan mesin curing ya teman-teman. Nah, mesin curing ini dapat teman-teman peroleh di LCD SPS. Di Shopee, di toko teman-teman boleh lihat gitu ya. Nah, kenapa pakai mesin curing? Soalnya mesin curing ini lebih standar, lebih mudah dihitung gitu ya. Dan wattnya gede jadi cukup mewakili saya rasa gitu ya. Buat teman-teman yang pakai watt kecil malah lebih aman gitu ya. Itu alat-alat yang saya pakai. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah yang pertama, saya ada papan dan kain polos. Oke. Papan dan kain polos ini saya timbang. Saya timbangnya pakai timbangan 2 angka di belakang koma. Jadi cukup detail ya teman-teman. Kita nggak main-main. Jadi timbangannya timbangan miligram. Jadi cukup detail 2 angka di belakang koma. Nah, papan sama kain ini kita timbang. Posisi belum disablon ya. Oke, posisi hitam. Setelah kita timbang, kita gesut. Naik 1 kali. Posisi basah, kita timbang kembali. 2 angka di belakang koma, kita timbang kembali posisi basah. Nah, kemudian kita keringkan. Pakai mesin curing ini, kita keringkan. Nah, setelah kita keringkan, kita timbang lagi. Oke, kita timbang lagi, kemudian kita naik yang kedua kali. Nah, naik yang kedua kali, posisi basah belum dikeringkan, kita timbang lagi. Jadi dapat tuh jumlah obat yang kita pakai buat 2 kali naik pakai GL Rubber Gold ya. Kenapa kita pakai GL Rubber Gold? Soalnya 2 kali naik udah cukup bagus ya teman-teman. Nah, harganya kurang lebih 50.000 per kilo. Oke. Nah, setelah itu saya nggak keringkan yang kedua kali. Nah, ini salah satu rahasia juga ya, salah satu trik juga biar kenapa? Biar kerja cepat dan biar nggak buang-buang listrik ya, buang-buang hemat energi gitu ya. Jadi yang kedua kali saya nggak keringkan biasanya teman-teman. Yang kedua kali itu cukup saya ambil kainnya, kemudian saya gantung. Nah, itu pun hasilnya lebih bagus ya teman-teman daripada kita paksa kering. Jadi saya gantung, kemudian keesokan harinya baru saya press. Saya sih lebih senang seperti itu gitu ya. Jadi kerja kita cepat, udah gitu hemat energi juga gitu. Jadi kita bayar listrik nggak mahal. Nah, setelah dari situ akhirnya kita dapat apa? Yang pertama kita dapat cat sablonnya kita pakai berapa sih? Ya, ukuran perwakilan ini ukuran kecil. Nanti ada perhitungannya ya. Gimana? Nah, kita cat sablonnya pakai berapa gram sih? Kemudian kita dapat juga tuh listriknya kita pakai berapa sih? Ya. Nah, kita dapat. Nah, perhitungannya adalah begini. Ya, silakan teman-teman screenshot lagi. Nanti teman-teman boleh pelajari lagi, ya. Oke. Nah, dari hasil itu akhirnya kita dapat. Nah, demikian perhitungannya ya, teman-teman. Yang pertama, cat sablon. Ternyata cat sablon yang kita pakai untuk 1 cm persegi biayanya adalah sebesar 1,085. 1,085 per cm persegi. Itu pakai pasta rubber gold, putih gold dengan harga kurang lebih 50.000 per kilo. Oke, biaya listriknya kita pakai kurang lebih total 0,090. 0,009. Jadi 0,1 lah kurang lebih ya. 0,01 gitu ya teman-teman.
per sentimeter persegi. Itu biaya obat sama biaya listrik. Jadi total semuanya adalah 1,095 per sentimeter persegi. 1,095 per sentimeter persegi. Kalau teman-teman kaliin ukuran A4 kali ukuran 21 kali 29, 1,09 dikali 21 dikali 29, maka cuman 667 per sentimeter persegi. Tapi kan itu mah rubber, Om, katanya. Mungkin ada yang bilang gitu, rubber kan banyak kebuang di screen, banyak yang keringnya, banyak mampetnya. Oke ya. Sekali lagi oke, mungkin 670 itu mahal, 700 saja ya. 700 perak per 700 perak kok belibet gini. 700 perak ukuran A4. 700 perak ukuran A4. Oke, banyak yang kebuang rubber. Oke lah, kita kali 2. Bayangin teman-teman, kita kali 2 ya. Kita kali 2, kita hitung boros, kita hitung jorok, semua segala macam. Berarti kalau 700 berapa? 1.400 per ukuran folio. Ukuran A4 1.400 udah boros, dikali 2, kita udah buang-buang. Pun itu full print. Itu full print 1.400. Modal obatnya sama modal listriknya 1.400 teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya harga biaya sablon berapa ya? Nah itu modalnya 1.400. Teman-teman bisa jual berapa? Teman-teman bisa jual 3.000, teman-teman bisa jual 5.000. Kurangin aja ongkos pegawai. Nah kalau misalkan teman-teman nggak mau pusing, oke lah ongkos pegawainya saya kasih buat karyawan 1.000. Satu piece-nya saya kasih borongin ke karyawan 1.000 buat satu piece-nya gitu ya. Berarti kalau 1.000 ditambah 1.400 jadi total 2.400. 2.400 itu mahal lagi, semua segala macam tetek mengek 2.500. Teman-teman jual 3.000 merem loh. Merem, nggak kerja apa-apa, cuma ngelobi sana sini jual 3.000 untung 500 perak per piece. Masa sih nggak mau? Kalau saya mau udah 500 perak merem, nggak usah kerja, sama karyawan beres, sama cat beres, itu pun sudah foya-foya, sudah boros-boros, banyak yang kebuang segala macam, 500 perak per piece di kantong. Bahagia tuh. Ya, jadi nggak ada alasannya teman-teman buat bilang, aduh sablon teh susah, aduh sablon teh nggak jalan. Kalau ada teman-teman yang nggak dengar sablon nggak jalan semua segala macam, saya cukup yakin itu pasti salah manajemen, salah pengaturan keuangan. Sayang loh teman-teman, dan saya juga lihat ada begitu banyak orang yang nyablon yang maju, sukses, punya mobil, punya rumah, cat sablon, tukang tempat sablonnya tambah lama tambah gede, pabrik sablonnya tambah lama tambah luas. Luar biasa. Jadi sablon itu prospeknya masih besar teman-teman. Itu pakai pasta rubber putih gold. Harganya 50.000 per kilo. Nah saya punya rahasia. Part 2. Kita akan ngomongin soal Plastisol WB. Zero waste. Zero apalagi ya. Pokoknya nggak ada limbah. Nggak ada yang kebuang, semuanya bisa kita manfaatkan, semuanya bisa kita pakai. Itu Plastisol jadi solusi buat teman-teman yang hari ini pusing limbah masyarakat ke depan merah. Nah kita akan bahas itu ada di part 2. Ini part pertamanya. Teman-teman kalau ada pertanyaan soal ngitung kos rubber, boleh komen. Kalau teman-teman suka video ini boleh like. Kalau teman-teman pengen ngikutin video kita selanjutnya boleh subscribe. Dukung kita terus ya teman-teman. Saya percaya channel ini bisa bantu teman-teman buat tambah lama tambah berkembang di dunia persablonan. Sekian video saya tentang manajemen. Salam gesut dari Elsiadai SPS Channel. Thank you. Elsiadai, we serve better.